Airlangga Hartarto mundur, siapa penguasa baru Partai Golkar adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan, Yunarto Wijaya. Malam, Bung Yunarto. Malam, Mas Budiman. Kemudian ada politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Malam, Bang Adian. Malam. Dan politisi PKB Zainul Mutasin. Malam, Mas Zainul. Malam, Mas Budi. Dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Malam, Mas Adi. Kita juga lagi menunggu kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Saya ke Toto dulu. Tok, ini agak sesuatu yang agak menarik ya. Golkar perolehan suaranya naik cukup tajam, ya nomor 2 gitu. Ya. Tapi tiba-tiba ketua umumnya mundur gitu. Apa yang Anda cium dari itu? Iya, pertama saya ingin mengatakan kalau kita masih kaget dengan gonjang-ganjing di parpol pada masa pemerintahan Jokowi ini, menurut saya kita yang salah. Kenapa? Tidak perlu kaget. Tidak perlu kaget. Karena muncul kalau kita coba bandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelum, memang ada sebuah pola yang membuat kita harusnya tidak kaget lagi. Pertama kalinya kita lihat P3 2 kali mengalami goncangan dari adanya 2 versi kubu Jan Farid dengan kubu Romahur Muzi, lalu kemudian Pak Suharto Mono Arfa harus terjungkal. Lalu kemudian Golkar juga bukan pertama kali, sempat ada 2 kubu, Agung Laksono, Abu Rizal Bakri. Lalu beberapa peristiwa lain yang belum pernah terjadi loh. Contoh, baru pertama kalinya dalam era ini seorang pendiri PAN keluar dari partainya, namanya Amin Rais. Baru pada era ini juga partai yang dibesarkan oleh Fahri Hamzah, Anies Mata, mereka yang harus kemudian keluar. Begitu pula terjadi pada Pak Wiranto. Demokrat juga hampir mengalami sebuah peristiwa yang sama. Jadi ada sebuah pola yang menjadi menarik untuk kita lihat, kok seakan-akan ada sesuatu yang dianggap normal dalam masa 10 tahun terakhir ketika partai akhirnya seakan-akan goncang atau ada yang kemudian bahkan menilai kemandiriannya menjadi hilang. Kita tidak bisa menuduh siapapun karena tidak pernah bisa dibuktikan. Tetapi kalau kita membaca bahwa terjadi pada pemerintahan ini, minimal ini catatan kritis buat pemerintahan Jokowi, suka atau tidak, kemandirian partai itu adalah salah satu elemen dari indeks demokrasi, yang juga terbukti menurut Freedom House, minimal di periode 2, dalam waktu hampir 5 tahun, itu turun poinnya dari 62 ke 53. Artinya apa? Walaupun tidak bisa orang menuduh bahwa ada keterlibatan kekuasaan, tapi minimal kekuasaan harus bertanggung jawab terhadap mundurnya nilai kemandirian dari partai yang berujung pada turunnya juga nilai indeks demokrasi. Oke, itu Yunarto Wijaya. Adi Prayitno, apa yang Anda baca? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Airlangga menyatakan mengundurkan diri. Ya, saya kira ini ada situasi yang tidak normal. Kalau kita mendengar statement-statementnya Airlangga dan elit-elit Golkar secara umum, saya kira Airlangga ini sangat layak untuk kembali memimpin Golkar secara umum. Airlangga itu disebut sebagai orang yang berkontribusi sangat signifikan, baik untuk partainya, pileg naik secara signifikan, ataupun berkontribusi penting terkait dengan pemenangan Prabowo dan Gibran. Bahkan Airlangga Hartarto itu disebut sebagai Menko Perekonomian yang mampu menjaga stabilitas ekonomi. Di negara lain itu kemudian menurun, tapi di Indonesia naik secara signifikan. 2 argumen ini sepertinya tak ada alasan sebenarnya untuk membuat Airlangga mundur. Dan pada saat yang bersamaan, tak ada satupun di internal Golkar itu yang kembali bicara tentang Munaslup. Beda dengan sebelum Pilpres. Itu di bulan Juli 2023 banyak suara-suara Munaslup. Tapi kemudian hilang. Ini tiba-tiba Airlangga Hartarto menyatakan mundur di tengah situasi yang sebenarnya sangat kondusif dan aklamatif sebenarnya, di mana seluruh konstituen, basis dan kader-kader Golkar itu tegak lurusnya kepada Airlangga Hartarto. Kenapa saya sebut tidak normal? Ini orang nggak ada sakitnya secara politik, tidak ada dosanya secara politik. Tapi kan problemnya secara umum sebenarnya, kalau saya membaca bahwa persaingan di internal Golkar, apa yang terjadi per hari ini, bagi saya secara umum nggak ada persoalan. Kalau yang mau mengganti itu AGK, kemudian Bahlil, mau Doli, itu nggak soal. Karena memang di internal Golkar itu persaingan politiknya selalu melahirkan hentakan-hentakan politik yang tidak terduga. Yang agak sedikit rumit hari ini di 2024 ini, karena ada upaya yang diduga ada pihak eksternal. Ada pihak eksternal? Ada pihak eksternal, instrumen politik yang cukup luar biasa. Dia sangat powerful, mencoba untuk menginjeksi melalui kekuatan politik internal di Golkar, sehingga Golkar kondusif. Dan per hari ini pun seakan-akan Munas Golkar itu tak ada resistensi dari dalam.
Kalau logikanya gitu, apakah memang Mas Airlangga itu mundur dengan sendiri atau memang digusur sih kekuatan eksternal itu? Ya kan sebenarnya pasti buka-bukaan. Pak Erlangga yang di atas angin posisinya beberapa waktu yang lalu mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilih-pemilih DPD tingkat 1 dan tingkat 2, tiba-tiba mundur. Tentu pasti ada sesuatu yang serius. Apa? Pasti ada persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan persoalan hukum Pak Erlangga. Satunya pasti, karena kalau tidak ada persoalan hukum, kalau persoalan politik, saya kira agak gampang untuk dibantah. Prestasi Erlangga luar biasa, ekonomi oke waktu menjadi Menko, pileg dan pilpresnya kontribusinya oke. Kan kalau kita membaca pembicaraan publik dan di X ya, satu-satunya kelemahan Pak Erlangga adalah selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Yang saya sebutkan kasus Erlangga ini sebenarnya adalah politik tingkat tinggi, high politik. Kalau hari ini misalnya banyak upaya-upaya munaslup muncul di mana-mana, pasti ada yang menduga ini penjagalan, ini kudeta, ada intercept dari kekuasaan politik. Dan itu semuanya menggunakan instrumen hukum ya? Itu pasti. Artinya apa? Ada tuduhan untuk mengkudeta Erlangga dengan cara-cara inkonstitusional. Kalau kemudian Erlangga mundur, artinya ada alasan bagi Golkar untuk memajukan Munas. Artinya apa? Kan ada kesan Erlangga itu mundur ikhlas lillahi ta'ala, tanpa tekanan, tanpa persoalan. Sehingga kalau Munas itu dilakukan di bulan Agustus dengan alasan karena vacuum of power, nggak ada ketua umum, di situ ada kekosongan, harus diisi dengan ketua umum yang baru. Ini yang saya sebut politiknya tingkat tinggi, by design, dan luar biasa. Oke, Bung Adian, gimana Bung Adian lihat kalau dari sisi perspektif PDIP ya, tiba-tiba sosok ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang lagi sebenarnya di atas angin kan, kursinya naik, tiba-tiba mengundurkan diri gitu dari partai. Ya, kalau mengomentari dinamika di Golkarnya kayaknya nggak pas ya. Oke, tapi gimana Anda baca? Tapi jika memang ada yang disampaikan Mas Adi tadi tentang apa semacam ancaman atau intimidasi atau apa gitu mungkin ya, kalau saya nafsirkan seperti itu, maka problem terbesarnya bukanlah di mana-mana, tapi problemnya adalah demokrasi macam apa yang mau kita bangun di atas intimidasi, di atas ancaman gitu loh. Dalam berpolitik itu bernegosiasi itu hal yang biasa. Oke, siapa, bagaimana, di mana, dapat apa, seperti apa, bagaimana rencananya dan sebagainya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau di dalamnya ada unsur-unsur intimidasi atas instrumen apapun, itu jadi tidak sehat. Demokrasinya mati gitu loh. Nah, dalam hal ini banyak orang kemudian menduga-duga dari pihak ini, pihak itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya apa ya, menjadi lucu memang karena 3,5 bulan lagi tuh munasnya kan. Munasnya gitu loh. Tunggu aja 3,5 bulan lagi. Tapi ya sudahlah, itu dinamika di Golkarnya yang saya khawatirkan kalau kemudian apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang terkait adanya intimidasi dan sebagainya gitu loh. Oke, baik. Benarkah kemudian Airlangga Hartarto itu mundur karena ada masalah hukum? Kita bahas setelah jeda berikut ini.